Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini pada perkuliahan teori diferensial integral gitu ya, kita akan membahas mengenai pengantar konsep diferensial. Ini sebagai materi kita untuk pertemuan yang pertama ya. Dan saya rasa berbicara mengenai diferensial, teman-teman sudah tidak asing gitu ya dengan istilah diferensial gitu. Dan mungkin selain diferensial, teman-teman juga sudah pernah mendengar istilah derivatif atau bahkan istilah turunan gitu ya. Nah, nanti kira-kira apa perbedaannya dari masing-masing istilah tersebut? Kemudian bagaimana penggunaan dari masing-masing istilah tersebut gitu. Itu nanti akan kita coba jawab gitu ya pada pembahasan materi kita di kesempatan kali ini ya. Nah, sebelum memasuki konsep diferensial maupun derivatif secara lebih mendalam, ini sebelumnya kita coba lihat dulu gitu ya. Kira-kira apa sih ide yang mendasari terkait tentang konsep derivatif? Nah, di sini yang perlu kita perhatikan gitu ya. Di sini diberikan dua buah ilustrasi gitu ya, ilustrasi di mana di situ ada kurva, kemudian ada garis seperti itu. Nah, ini kira-kira apa sih nanti hubungannya dengan konsep derivatif gitu ya, atau ide yang mendasari dari konsep derivatif itu seperti apa? Sebelum masuk lebih lanjut atau lebih dalam terkait dengan ide yang melatar belakangi tentang derivatif gitu ya, kita coba flashback kembali terkait tentang sebuah garis lurus teman-teman. Jadi ketika kita berbicara terkait tentang garis lurus gitu ya, itu pasti akan identik dengan istilah kemiringan ya, atau yang sering kita kenal dengan istilah gradien, di mana besar kecilnya gradien itu menunjukkan curam atau tidaknya suatu garis. Nah, di sini misal nih saya punya persamaan gitu ya, misalkan saya punya Lx itu sama dengan Mx plus A. Nah, ini teman-teman pasti sudah tahu ya bahwa ini adalah persamaan dari suatu garis lurus gitu ya, di mana ini Lx-nya itu menyatakan apa? Lx itu adalah nilai fungsi gitu ya, nilai fungsi di titik X. Nah, fungsinya apa di sini? Dalam hal ini fungsinya adalah fungsi L gitu ya. Nah, kemudian M-nya itu sendiri apa? M itu tidak lain adalah suatu gradien. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sudah familiar lah istilahnya dengan gradien, di mana dari gradien ini kita bisa mendapatkan informasi seberapa cepat gitu ya nilai fungsi dari L itu berubah di suatu titik X. Nah, selanjutnya karena M itu bernilai konstan gitu ya, jadi karena M ini dia bernilai konstan, maka apa? Kecepatan perubahan fungsinya, jadi kecepatan perubahan fungsi L ini tadi gitu ya, itu juga merupakan konstan atau bersifat konstan atau dia bernilai tetap gitu ya di suatu titik. Di mana kalau kita menelusuri kembali terkait dengan sifat gradien gitu ya, ada hubungan antara gradien dengan fungsinya itu sendiri. Di mana semakin besar gradiennya atau ketika M-nya gitu ya, M-nya itu semakin besar, M-nya semakin besar gitu ya, itu artinya apa? Artinya adalah kecepatan dari perubahan fungsinya semakin tinggi, atau bisa dikatakan fungsinya semakin cepat berubah gitu ya. Nah, analoginya gini, kita misalkan aja garis lurus, bukan persamaannya ya. Kita misalkan aja garis lurus itu sebagai sebuah papan seluncur gitu ya teman-teman, papan seluncuran gitu. Nah, kita tahu bahwasanya semakin tegak papan seluncur itu gitu ya, maka nanti juga akan semakin cepat pula suatu benda itu meluncur. Nah, itu sama seperti gradien dengan perubahan fungsinya tadi. Ketika semakin besar gradiennya, maka semakin cepat pula fungsi itu berubah. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini apabila dikaitkan dengan kurva lengkung ini ya, yang
berada di sebelah kiri ini, teman-teman bisa perhatikan kurva lengkung dari Y sama dengan Fx ini ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwasanya dari sini kita punya sebuah kurva gitu ya, dimana di sini dimisalkannya adalah Y sama dengan Fx gitu ya. Nah, di sini ada satu titik C, Fc ya. Kemudian di sini juga ada titik X, Fx. Nah, di sini berlaku gitu ya, slope, atau teman-teman mungkin lebih familiar dengan istilah gradien tadi ya, sama sebenarnya slope atau gradien, atau bisa kita misalkan dengan M di sini ya, dimana M itu apa? Itu bisa kita cari gitu ya, jadi gradien dari garis ini, garis yang melalui titik C, Fc dengan X, Fx itu bisa kita cari dari ini, Fx min Fc dikurangi X min C ya, dimana ini adalah gradien dari garis sekan. Garis sekan yang melalui siapa? Garis sekan yang melalui titik X, Fx dan C, Fc. Nah, jadi ini adalah gradien garis sekan yang melalui titik X, Fx dan C, Fc. Atau mungkin selain garis sekan ada yang mengenal juga dengan istilah tali busur ya teman-teman. Garis sekan atau tali busur itu bisa sama. Nah, ini yang kita perhatikan ketika X-nya nanti ini coba kita gerakkan semakin mendekati C. Kira-kira seperti apa? Berarti apa nanti? X, Fx-nya nanti dia juga akan semakin lama semakin mendekati C, Fc. Berarti kan semakin ke sini begitu ya. Ketika X-nya semakin mendekati C. Nah, akhirnya apa? Diperoleh bentuk yang seperti ini nanti. Akhirnya X, Fx dan C, Fc dia akan bertemu di satu titik ini, yaitu di titik C, Fc itu ketika X-nya kita gerakkan ke sini tadi. Nah, artinya apa? Dari garis sekan tadi diperoleh suatu garis singgung ya, kalau seperti ini. Garis singgung atau istilah lainnya adalah garis tangan gitu ya. Saya tulis di sini tangan gitu. Oke. Itu adalah suatu garis tangan dari siapa? Garis tangan dari kurva Y sama dengan Fx gitu ya. Di titik apa? Di titik C atau di titik X sama dengan C. Nah, lebih lanjut kita lebih familiar dengan istilah ini ya. Ada M itu sama dengan F aksen C. Ini berkaitan dengan ini tadi garis singgung ini tadi, di mana F aksen C itu adalah gradien dari garis singgung kurva gitu ya, kurva Y sama dengan Fx di titik X, C. Nah, sebenarnya itu teman-teman yang mendasari konsep derivatif gitu ya, di mana notasi F aksen C itu sendiri, nah ini disebut sebagai derivatif ya, derivatif dari F gitu ya, derivatif dari F di titik C. Jadi F aksen C itu adalah derivatif dari fungsi F di titik C. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menghitung gradien dari garis tangan ini tadi? Bila kita menghitung gradiennya itu sama seperti cara menghitung gradien dari garis sekan tadi gitu ya, pakai yang ini berarti, nah ini nanti akan menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena pada saat di sini kan ini X-nya dia sama dengan X sama dengan C kan yang di sini. Nah, nanti kalau ke sini berarti diperoleh bentuk penyebut yang sama dengan 0 ya di sini. Ininya. Coba saya tandai ulang. Nah, yang di sini kan nanti dia akan diperoleh bentuk penyebut yang sama dengan 0. Nah, kira-kira nanti bagaimana? Nah, masalah ini nanti akan dijawab setelah adanya pendefinisian derivatif gitu ya, yang dibangun oleh konsep limit. Nah, ini saya rasa teman-teman bisa mengingat kembali gitu ya, atau sudah pernah tahu gitu terkait dengan definisi derivatif gitu ya di kalkulus ya.
di mana definisinya itu dia berkaitan atau dibangun oleh konsep limit gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan untuk definisi dari derivatif ya. Di sini misalkan I itu subset dari R, itu suatu interval, kemudian F itu adalah fungsi yang membawa I ke R, kemudian kemudian bilangan real L itu dikatakan derivatif F di titik C gitu ya, jika dan hanya jika setiap epsilon positif itu terdapat delta positif sehingga berlaku apa? Untuk X di dalam I, kemudian jarak antara X dengan C itu lebih dari 0, kurang dari delta, maka apa? Fx min Fc dibagi X min C dikurangi L, itu mutlaknya dia kurang dari epsilon. Nah, bila kondisi ini dipenuhi oleh fungsi F gitu ya, maka fungsi F itu dikatakan terdiferensial di C dan ditulis dengan F aksen C dia sama dengan F. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan sebenarnya kan definisi ini mengacu pada definisi limit fungsi ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingat dulu. Mirip dengan definisi limit fungsi. Di mana dari definisi itu kita punya kalau kita cross check lagi ke definisi limit fungsi, kita punya sebenarnya limit dari fx min fc gitu ya, dibagi dengan x min c untuk x mendekati c, dia itu sama dengan L gitu ya. Jadi kalau kita nyatakan bentuk yang ada di definisi 12.1 itu kita bawa ke konsep limit atau kita cross check lagi ke definisi limit fungsi, itu kita bisa peroleh bentuk ini ya, kita peroleh bentuk limit dari fx dikurangi fc dibagi x min c untuk x mendekati c itu dia sama dengan L. Nah, di sisi lain gitu ya, di sini tadi dituliskan bahwa f aksen c itu dia sama dengan L. Nah, di sini yang kedua itu kita punya f aksen c dia sama dengan L. Nah, berarti apa? Dari sini kita punya limit dari fx gitu ya, min fc dibagi dengan x min c untuk x mendekati c itu tidak lain adalah f aksen c. Dengan syarat apa? Dengan syarat limitnya dia ada. Maksudnya limitnya ada itu gimana? Nah, ini tadi kan misalkan limitnya L ini tadi ya, dikatakan limitnya ada itu ketika L-nya terletak di antara min tak hingga sampai dengan tak hingga. Oke. Nah, berarti nanti kalau dikatakan limitnya ada, berarti apa? F itu dia terdiferensial di C. Di mana F aksen C ini tadi, kalau kita kembalikan lagi ke definisi yang di awal tadi, ke pembahasan yang di awal tadi, ini tidak lain adalah derivatif ini, saya kembalikan lagi ke sini aja, derivatif F di titik C ini ya, F aksen C itu menyatakan derivatif F di titik C gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau menyambungkan gitu ya, ini fungsi F itu dikatakan terdiferensial di C jika apa? Derivatif F di titik C dia ada. Ya. Nah, kemudian kalau secara umum misalkan, atau gini aja, saya tulis lagi di sini F terdiferensial di C itu jika apa? Jika kita punya F aksen C atau derivatif F di titik C itu dia ada. Kemudian F itu terdiferensial pada I gitu ya, pada suatu interval I jika apa? Jika F itu terdiferensial pada setiap titik, katakanlah C gitu ya, atau X juga boleh, setiap X di dalam I atau setiap C di dalam I. Nah, berarti dari sini teman-teman coba perhatikan ada istilah diferensial di sini. Ini ada istilah diferensial ya. Kemudian juga ada istilah nah, ini ada istilah derivatif.
Kemudian di sini ada istilah terdiferensial. Nah, ini udah mulai kelihatan bedanya. Ya, bahwasanya kalau derivatif itu lebih cenderung kepada nilainya gitu ya. Jadi lebih merujuk kepada nilai dari f aksen C itu sendiri, atau ini lebih sering dikenal dengan istilah turunan. Sedangkan diferensial gitu ya, kalau diferensial itu lebih ke operasinya. Jadi operasi untuk mendapatkan apa? Mendapatkan derivatif itu sendiri, ya. Kemudian ada lagi dari diferensial itu kita ada sifat keterdiferensialan namanya. Nah ini lebih mengacu pada sifat dari suatu fungsi yang sama dengan mungkin kekontinuan gitu ya, kekontinuan fungsi gitu. Nah di sini juga ada istilahnya namanya adalah keterdiferensialan dari suatu fungsi gitu ya. Oke, nah selanjutnya coba kita lihat di sini untuk di contoh 12.2 ya. Nah, perhatikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat di mana x elemen R, kemudian kita diminta menentukan f aksen x. Nah, di sini kita coba mencari gitu ya. Kita coba mencari solusinya itu dengan memanfaatkan definisinya tadi, definisi dari derivatif f di titik C. Dalam hal ini berarti f aksen x berarti di sembarang C ya nanti ya. Nah, ini coba kita ambil dulu sembarang gitu ya. Diambil sebarang C gitu ya di dalam R. Nah, kita ingat lagi tadi untuk definisi dari f aksen C tadi apa teman-teman? F aksen C itu tidak lain adalah limit dari fx dikurangi fc dibagi dengan x min c gitu ya. Untuk x mendekati c. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja berarti itu limit dari fx-nya apa? X kuadrat ya. Berarti kalau fx-nya x kuadrat, fc berarti c kuadrat, kemudian di sini x min c, di sini untuk x mendekati c. Nah, di sini yang atas bisa kita faktorkan ya teman-teman. Berarti jadi limit x plus c, kemudian x min c dibagi dengan x min c. Di sini untuk x mendekati c. Nah, karena berlaku untuk x mendekati C, berarti kita bisa menyederhanakan x min C yang atas dengan x min C yang bawah. Sehingga diperoleh apa? Diperoleh x plus C. Ini tidak ada. Kemudian di sini untuk x mendekati C. Sehingga tinggal kita ganti x-nya diganti C, hasilnya adalah 2C. Nah, di sini karena berlaku untuk sembarang C gitu ya, berarti kan f aksen C-nya sama dengan 2C. Ini kita bisa perumum gitu ya, kita generalisasi, hasilnya apa? F aksen X dia sama dengan 2E. Oke, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini coba kita lihat teorema 12.1 ya. Pada dasarnya sifat keterdiferensialan dari suatu fungsi itu mempunyai hubungan dengan sifat kekontinuan ya, dimana hubungannya ini lebih ke hubungan implikatif ya. Nah, ini kita lihat teman-teman, misalkan I itu adalah subset dari R gitu ya, dimana I itu adalah suatu interval di dalam R, kemudian F itu fungsi dari I ke R dengan C di dalam I. Jika F terdiferensial di C, maka F kontinu di C. Nah, ini kita akan membuktikan bahwasanya ketika suatu fungsi itu terdiferensial di satu titik gitu ya, katakanlah di C, maka dia nanti juga akan kontinu di titik C itu sendiri. Nah, ini coba kita lihat buktinya ya. Coba kita buktikan. Di sini kita ingat kembali ya teman-teman ya, bahwasanya untuk suatu fungsi kontinu gitu ya, F kontinu di C. Ini definisinya apa kira-kira kemarin atau kriterianya atau yang mengindikasikan bahwa F itu kontinu di C. Bahwasanya nilai limitnya sama dengan nilai fungsi atau limit fx untuk x mendekati C itu sama dengan fc untuk kasus F kontinu di C. Nah, di sini coba kita ambil sembarang gitu ya. Diambil sebarang x di dalam I gitu ya, di mana X-nya dia tidak sama dengan C, teman-teman.
ya, kita bawa ke bentuk ini fx min fc gitu ya, dibagi dengan nanti dulu fx min fc aja dulu. Nah, ini kita arahkan ke bentuk yang nantinya akan berkaitan dengan kekontinuan ya. Nah, ini kan kita bisa membuatnya fx min fc dikalikan dengan 1 gitu ya. Nah, selanjutnya karena x tidak sama dengan c, berarti kan saya bisa membuat begini ya. Fx min fc ini saya buat menjadi x min dikalikan x min c dibagi x min c. Kan tidak masalah ya, karena x-nya tidak sama dengan c. Jadi saya bisa mendefinisikan 1 dengan x min c dibagi x min c. Nah, ini saya modifikasi bentuknya sehingga saya dapat fx min fc gitu ya, dibagi x min c, di sini dikalikan dengan x min c. Nah, di sini kedua ruas saya pasangi dengan limit. Jadi ruas kiri saya dapat limit dari fx min fc gitu ya, untuk x mendekati c, sedangkan ruas kanan itu limit dari fx min fc dibagi dengan x min c, kemudian ini saya kalikan dengan x min c. Gini ya, untuk x mendekati c. Nah, yang di ruas kiri saya dapat apa? Limit dari fx gitu ya, untuk x mendekati c, kemudian di sini dikurangi limit dari fc ya, untuk x mendekati c. Kemudian yang di ruas kanan juga seperti itu, kita masuk ya, limit fx dikurangi fc dibagi dengan x min c untuk x mendekati c, kemudian di sini dikalikan dengan limit x min c. Nah, yang di sini tetap biarin aja, berarti limit fx gitu ya, untuk x mendekati c, di sini dikurangi limit fc untuk x mendekati c, karena fc itu sendiri berupa konstanta, berarti di sini tetap hasilnya berupa fc gitu ya. Nah, kemudian limit yang di sini, ini sama dengan apa? Karena di sini tadi f-nya terdiferensial gitu ya, f terdiferensial artinya apa? F aksen c-nya dia ada. Padahal f aksen c itu sendiri tidak lain adalah limit dari apa? Fx min fc dibagi dengan x min c untuk x mendekati c. Nah, berarti yang di sini nih, ini bisa saya ganti menjadi f aksen c gitu ya. Kemudian limit, ini tadi untuk x mendekati c ya teman-teman. Untuk x mendekati c, di sini x min c berarti c dikurangi c, hasilnya adalah di sini 0 gitu ya. Nah, berarti apa? Dari sini saya dapat limit dari fx gitu ya, untuk x mendekati c dikurangi fc, dia sama dengan 0. Atau apa? Saya punya limit fx untuk x mendekati c, dia sama dengan fc. Nah, ini apa sih maksudnya? Ternyata nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Sama dengan yang di atas ini tadi. Nah, sama dengan yang ini. Dengan kata lain ini apa? Dengan kata lain, f dia continue. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuktian hubungan implikatif antara keterdiferensialan suatu fungsi dengan kekontinuannya. Oke, nah selanjutnya, nah di sini muncul pertanyaan, apakah kira-kira berlaku ya jika f kontinu maka f terdiferensial gitu. Jadi apakah berlaku kondisi sebaliknya? Kalau tadi kan jika terdiferensial maka kontinu. Apakah sebaliknya berlaku? Yaitu apakah jika f itu kontinu maka f terdiferensial. Nah, di sini coba kita perhatikan dulu gitu ya. Misalkan saya punya fungsi fx gitu ya, di mana fx itu tidak lain adalah harga mutlak x, di mana x-nya ini adalah elemen bilangan real. Nah, ilustrasinya bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, di sini ini adalah gambar atau ilustrasi grafis dari fungsi y sama dengan mutlak x. Nah, sekarang coba kita lihat, kita analisis kira-kira benar nggak nanti
Kalau fungsi itu kontinu maka dia terdiferensial. Ini secara grafis nampak jelas sekali ya teman-teman, bahwasanya fungsi f(x) sama dengan mutlak x itu merupakan fungsi yang kontinu ya. Nah, sekarang kita lihat gitu ya, kita lihat apakah fungsi ini terdiferensial gitu ya. Nah, ini yang perlu kita fokuskan adalah di situ terjadi perubahan arah gitu ya untuk fungsi mutlak x itu, f(x) sama dengan mutlak x itu perubahan arahnya terjadi di mana ini? Di x sama dengan 0 ini ya. Terjadi semacam patahan di sini ya. Jadi, tapi dia tetap kontinu, meskipun patah dia tetap kontinu di 0. Nah, sekarang kita lihat apakah nanti dia terdiferensial juga di sana gitu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan untuk x yang tidak sama dengan 0. Nah, ini coba kita definisikan f(x) itu dikurangi f(0) gitu ya. Kita mau melihat kekontinuannya di x sama dengan 0. Kenapa? Karena di sana tadi kan ada semacam 0 itu menjadi semacam titik kritis gitu ya. Terjadi perubahan di sana secara grafisnya. Nah, di sini berarti kita punya mutlak x gitu ya. Kemudian f(0) berarti mutlak 0, 0 dibagi dengan x min 0 berarti x. Nah, di sini saya punya mutlak x itu sama dengan x ya. Nah, tidak lain, ini nilainya adalah 1 ketika x-nya positif dan bernilai min 1 ketika x-nya dia negatif. Nah, karena kita mau melihat ke arah dia terdiferensial atau tidak, berarti tinggal yang depan ini aja kita pasangi dengan limit untuk x mendekati 0. Gitu kan ya? Nah, sekarang coba kita lihat kira-kira untuk limit f(x) gitu ya, dikurangi f(0) untuk x min 0, dimana ini x-nya mendekati 0 dari kanan dulu ya. Nah, di sini kita punya berarti apa? Limit dari berapa kalau x mendekati 0 dari kanan? Berarti kita ambil yang atas ini kan? Berarti limit dari 1 untuk x mendekati 0 dari kanan, dimana ini nilainya adalah 1. Kemudian limit kirinya, limit dari f(x) min f(0) gitu ya, untuk x min 0, x mendekati 0 dari kiri. Berarti ini berapa? Limit dari min 1 gitu ya, untuk x mendekati 0 dari kiri. Di sini nilainya adalah min 1. Nah, ternyata dia tidak, di sini dia tidak sama ya teman-teman. Limit dari kiri dan limit dari kanannya dia tidak sama. Artinya apa kalau seperti ini? Dia limitnya tidak ada. Atau kita bisa menulis bahwasanya limit dari f(x) min f(0) gitu ya, untuk x min 0, di sini x mendekati 0, dia tidak ada. Artinya apa kalau tidak ada? Berarti dia f-nya tidak terdiferensial di x sama dengan 0 atau di titik 0. Nah, artinya apa? Ternyata kebalikan dari dari teorema yang tadi itu belum tentu berlaku. Oke, benar berlaku untuk fungsi yang terdiferensial maka kontinu. Tapi tidak berlaku untuk yang kontinu, ternyata belum tentu dia terdiferensial. Sebagai contohnya adalah fungsi yang kita baru saja lihat ini, yaitu mutlak x ya. Di mana dia kontinu gitu ya, kontinu di 0, tapi dia tidak terdiferensial di 0. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan gitu ya, sebagai bahan analisis teman-teman, mungkin bisa diamati secara grafis ya. Ketika suatu fungsi itu tidak terdiferensial, itu salah satu indikasinya kalau kita gambarkan itu dia patah seperti ini ya. Jadi ilustrasinya secara grafis dia garisnya atau kurvanya itu dia berupa patahannya. Ini kan kalau kita lihat dia patah drastis di x sama dengan 0. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu untuk hubungan antara kekontinuan fungsi dan keterdiferensialan fungsi ya. Nah,
kalau kita perhatikan gitu ya, tadi di awal konsep derivatif itu kita sudah mendapatkan satu bentuk definisi gitu ya, bahwasanya derivatif itu sendiri dibangun dari konsep limit ya. Dimana kita ingat bahwasanya untuk konsep limit itu sendiri ada istilah limit kiri dan juga limit kanan. Nah, ini juga otomatis berlaku juga dong untuk derivatif fungsi. Kenapa? Karena tadi derivatif juga dibangun dari konsep limit. Berarti konsep limit kiri, limit kanan itu turun pada konsep derivatif. Akhirnya ada istilah derivatif kiri dan juga derivatif kanan. Di mana derivatif kiri itu adalah yang seperti ini ya. Berarti definisi dari derivatif tadi hanya saja X-nya itu diambil untuk C yang mendekati dari kiri. Ini. Kemudian kalau derivatif kanan berarti limitnya untuk X mendekati C dari kanan. Kemudian bagaimana eksistensi dari derivatifnya kalau dikaitkan dengan derivatif kiri dan derivatif kanan? Sama halnya dengan konsep limit, bahwasanya limit itu ada ketika limit kirinya sama dengan limit kanan. Nah, ini juga sama untuk konsep derivatif. F aksen C itu dia ada gitu ya. Ada ketika apa? Ketika derivatif kirinya ya itu sama dengan derivatif kanannya. Jadi kalau derivatif kirinya ada, derivatif kanannya ada tapi tidak sama, berarti ya sama saja itu tadi tidak derivatifnya berarti dia tidak ada. Ini kalau kita kembali lagi ke sini tadi ya. Nah, ini kan sebenarnya derivatif definisi dari derivatif kiri dan kanan kan? Yang ini dan ini, di mana derivatif kanannya itu 1, derivatif kirinya itu min 1. Nah, berarti dari sini untuk contoh kasus apa tadi? Fx sama dengan mutlak X itu ya. Tadi kita dapat derivatif kirinya untuk di di C sama dengan 0 itu sama dengan min 1 gitu ya. Kemudian F derivatif dari kanannya itu adalah 1. Di sini dia tidak sama. Artinya apa? Berarti F aksen 0-nya dia tidak ada. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk konsep derivatif. Nah, selanjutnya sama halnya dengan kekontinuan fungsi gitu ya. Untuk keterdiferensialan fungsi itu juga mempunyai beberapa sifat aljabar ya. Nah, ini saya rasa beberapa sifat ini teman-teman juga sudah familiar. Coba kita lihat dulu. Misalkan saya punya I itu subset dari R, kemudian F fungsi dari I ke R, kemudian C itu di dalam I itu merupakan sebuah titik limit gitu ya. Nah, bila fungsi F itu fungsi dari I ke R dan fungsi ini tipe kebanyakan, dan G itu fungsi dari I ke R juga, di mana dia terdiferensial di C ya, keduanya itu terdiferensial di C, maka apa? Nah, ini ada beberapa sifat aljabar ya. Yang pertama ini untuk perkalian skalar, kemudian yang kedua untuk penjumlahan dan pengurangan, yang ketiga untuk perkalian, yang keempat ini untuk pembagian. Nah, ini konsep pembuktiannya hampir mirip sebenarnya teman-teman dengan memanfaatkan definisi dari derivatif itu sendiri. Nah, di sini coba kita bahas satu saja sebagai pandangan ya. Nanti untuk yang contoh berikutnya teman-teman coba eksplor secara mandiri kira-kira seperti apa untuk pembuktiannya. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu bahwasanya ketika kita punya fungsi seperti ini ya, perkalian skalar alfa f gitu ya, dikerjakan pada X, di mana alfanya itu adalah suatu konstanta, itu memiliki makna alfa dikalikan dengan F yang dikerjakan pada X. Nah, sekarang kita mau melihat alfa F aksen C gitu ya. Nah, ini kalau kita kembalikan lagi ke definisi limit tadi, ini kan tidak lain adalah limit dari alfa fx gitu ya. Kemudian ini saya kurung begini, dikurangi alfa f di sini C gitu. Kemudian dibagi dengan di sini apa? X min C ya. Di sini untuk X mendekati C. Nah, di sini tidak lain adalah limit gitu ya, untuk X mendekati C. Saya tulis dulu aja di sini alfa, berarti sini apa? Fx dikurangi alfa kali Fc
dibagi dengan X min C. Keduanya punya alfa, tidak bergantung pada X, berarti alfa bisa saya keluarkan dari limit, berarti alfa kali limit Fx kemudian min Fc gitu ya, dibagi dengan X min C. Padahal yang belakang ini sendiri tidak lain adalah F aksen C, berarti alfa kali F aksen C. Berarti kita sudah terbukti bahwasanya alfa F aksen C itu sama dengan alfa kali F aksen C. Oke, nah nanti untuk yang kasus penjumlahan pengurangan, kemudian perkalian, juga pembagian nanti monggo silakan dicoba dibuktikan sendiri. Nah nanti untuk hal-hal yang belum dimengerti atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita diskusikan lebih lanjut pada perkuliahan kita nanti ya. Jadi saya rasa seperti itu teman-teman untuk materi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang kita bahas hari ini ya, bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.